Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa. Pagi ini kita bertemu kembali dalam saat teduh bersama dengan kami. Untuk itu mari kita sediakan hati dan pikiran kita, sama-sama kita memuji menyembah Tuhan, berdoa dan juga belajar firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi kami jemaat GBI Avia Tuhan. Sebentar kami akan memuji menyembah Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau ada. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu lah yang membawa kesembuhan. Hadirat-Mu yang membawa kelepasan. Hadirat-Mu ya Tuhan yang membawa sukacita bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir. Amin. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu ya Tuhan. Amin, penuhi bait-Mu. Amin Tuhan. Penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami sembah Tuhan, kami sembah, kami sembah Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi bait-Mu. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu ya Roh Kudus. Ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Kami sembah. We worship You, hallelujah. Kami sembah. Kami sembah Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Bapa. Oh, menjamah setiap kami yang sakit dipulihkan. Oh, yang terikat dibebaskan. Kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh jamahan-Mu Yesus. Nama yang ajaib, nama yang hebat, nama yang mulia. Segala kutuk di atas segala nama. kami cabut dalam nama Yesus. Segala kuasa tunduk di dalam nama-Mu ya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Hadirat-Nya mendatangkan kesembuhan. Hadirat-Nya mendatangkan kelepasan. Oh, hadirat-Nya penuh damai sejahtera. Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Yesus, kami agungkan. Haleluya, Rilama Shanda. Haleluya, haleluya Yesus. Kami nyatakan Kau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang kami sanjung, yang kami agungkan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Rilama Shanda Karya Lama Shando. Haleluya, mari katakan segenap hatimu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Amin Tuhan, tiada Engkau. seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namamu besar, namamu kami sanjung, sebab Engkau yang berkuasa Tuhan di bumi dan di surga. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan, dengan kondisi kami masing-masing, dengan permasalahan hidup kami masing-masing Tuhan. Kami percaya ketika kami duduk di dalam hadirat-Mu, kami akan menemukan kekuatan yang baru. Kami akan menemukan hikmat yang baru. Kami akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi. Biar pagi hari ini hari yang istimewa. Tuhan selalu memberikan pagi hari kekuatan yang baru. Biarlah melalui renungan pagi hari ini dengan judul dan tema yaitu Cywar. Saudara-saudara, sahabat-sahabat GBI Avia dan sahabat-sahabat semuanya, sering kita mendengar kata Cywar. Tapi apa itu Cywar? Sepertinya kalau dengar war pasti ada peperangan gitu ya. Baik, kita akan membaca ayat Alkitab dulu. Mari kita buka di 1 Samuel 11 ayat 1 sampai 3. Kita baca ayat 1. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepada kamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat, inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian, aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Saudara-saudara, pasti kembali menjadi pertanyaan,
Apa itu cyber? Cyber itu singkatan dari psychology warfare. Orang sering mengatakan adalah peperangan psikologis atau perang urat syaraf, adalah suatu bentuk propaganda ofensif yang dilancarkan dua atau lebih pihak yang paling bertentangan pendapat. Tujuannya apa cyber itu? Tujuannya adalah untuk merubah sikap lawan atau publik sehingga tingkat perlawannya berkurang. Demikian juga cyber ini dapat digunakan untuk merubah lawan menjadi kawan. Di dalam cyber yang paling utama adalah pikiran manusia. Bagaimana menundukkan atau mengalahkan pihak lawan tanpa perlu melakukan kekerasan. Cyber dapat dilakukan baik dalam pertandingan sepak bola, tinju, di dalam bernegara, di dalam berorganisasi, dan lain-lain. Cyber adalah peperangan urat saraf atau tekanan saraf. Seperti tadi dikatakan di dalam 1 Samuel, Nahas orang Amon itu berkata dengan syarat, inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian, aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Dan supaya melengkapi firman ini, kita juga boleh membuka di 1 Samuel 11 ayat ke-7, dikatakan demikian. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Orang-orang Yabes mendengar bahwa mata mereka akan dicungkil oleh Nahas, orang Amon. Dan orang-orang Israel dan suku Yehuda ketakutan karena lembu-lembu mereka akan dipotong-potong menjadi daging cincang. Ancaman-ancaman ini yang dikatakan cyber. Di satu sisi menimbulkan ketakutan, sehingga mental bangsa Yabes down atau patah semangat. Di lain sisi bangsa Israel ketakutan dan mereka berubah menjadi berani melawan bangsa Amon. Tuhan bukan memberikan kita roh ketakutan, seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7, demikian bunyinya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara tahu bahwa ketakutan itu adalah datangnya dari iblis. Sehingga setiap umat manusia oleh karena ketakutannya bukan mencari Allah, akan tetapi lebih mengandalkan hikmatnya sendiri untuk mengatasi ketakutannya. Melalui peristiwa penyakit corona atau Omikron ini saat ini yang sedang meledak, ini hampir seluruh dunia mengalami fobia. Fobia itu ketakutan atau paranoid atau cemas yang berlebih-lebihan. Demikian juga di Indonesia. Saudara harus membedakan bahwa kita harus waspada. Dengan takut, beda dengan takut sampai paranoid itu berbeda. Waspada adalah sikap yang berjaga-jaga dengan hati-hati. Sedangkan ketakutan adalah sikap di mana
seperti melarikan diri dari bahaya yang sangat mencekam. Tuhan Allah itu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebagaimana Saul dengan bangsa Israel dan suku Yehuda dibangkitkan untuk melawan suku Amon, untuk menyelamatkan suku Yabes. Demikian juga seperti negeri kita. Tuhan membangkitkan seorang pemimpin seperti Pak Jokowi yang berani melawan seluruh koruptor, memberikan vaksin untuk melawan virus, memberantas teroris, membangun sarana prasarana infrastruktur, dan sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, pada pagi hari yang berbahagia ini, bangkitkanlah semangat kita semua. Jangan takut, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menjaga hidup kita. Jadilah laskar-laskar Kristus, jadi pejuang-pejuang Kristus. Beritakanlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dibuat oleh Tuhan. Dan ingatlah masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum mengenal keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang secara cuma-cuma alias gratis tis. Beritakanlah itu. Jangan kita hanya berpangku tangan saja. Sekali lagi, beritakanlah, jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Immanuel. Sekali lagi saudara-saudara, jangan takut. Demikian juga dengan kondisi ekonomi. Percayalah bahwa bila semangat saudara-saudara bangkit, mintalah, carilah, ketuklah melalui doa saudara, maka Tuhan akan membuka pintu. Seperti dikatakan di 1 Raja-Raja 3 ayat 5b, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap pagi naikkanlah doa-doa saudara. Dan yakinlah dengan iman bahwa apa yang saudara minta itu akan digenapi. Penuhilah jiwa kita dengan hati yang gembira, sebab hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri. Kalau setiap hari muka kita itu masam, kecut, takut, maka rezeki itu tidak akan datang. Hoki itu akan menghilang. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, andalkan Tuhan sebagai perisai keselamatan. Sebab Mazmur berkata, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkat burung, dari penyakit sampar yang buruk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi saudara-saudara, sekali lagi kami sampaikan, beritakanlah Injil keselamatan. Dan jangan takut terhadap cywar dari si iblis. Sebab Tuhan besertamu, Tuhan besertaku, Immanuel. Selamat pagi, God bless you, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Engkau melindungi kami, Engkau perisai kami, dan Engkau juga menghindarkan kami dari tekanan-tekanan si iblis
dari tipu daya iblis. Berikan kami keberanian, berikan rezeki kami Tuhan, berikan hoki kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa pagi hari ini terjadi perubahan dahsyat. Berikan kami keberanian memberitakan firman-Mu, sebab masih banyak saudara-saudara kami Tuhan, yang masih belum mengenal kebenaran akan firman-Mu. Pemberian yang gratis daripada Engkau, Tuhan, biarlah itu boleh kami beritakan bahwa keselamatan itu gratis. Terima kasih Tuhan. Sertai saudara-saudara kami dan kami semua Tuhan, yang kembali kami akan beraktivitas dan melanjutkan semua pekerjaan kami. Lindungi kami Tuhan daripada segala gangguan iblis. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, amin.